Bayangkan sejenak, ada sesuatu yang sangat sederhana, namun luar biasa kuat, yang kebanyakan pria lewatkan begitu saja, bahkan tanpa mereka sadari. Dan ketika seorang pria akhirnya memahami hal ini dan benar-benar mulai hidup sesuai dengannya, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Seolah-olah di dalam kesadaran wanita, sebuah tombol tersembunyi tiba-tiba aktif. Secara tiba-tiba mereka mulai melihatnya dengan cara yang benar-benar berbeda. Dan yang lebih menarik lagi, kebanyakan pria menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadarinya. Jadi, jujurlah pada diri sendiri. Apakah kamu salah satunya? Jika kamu masih di sini dan mendengarkan, kemungkinan besar kamu tidak ingin berada di kelompok mayoritas itu. Kamu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menjelaskan hal ini. Ini bukan tentang trik menarik atau teknik permukaan. Ini tentang pergeseran batin, sebuah transformasi tenang yang mengubah cara kamu hadir di dunia dan bagaimana orang lain, terutama wanita, meresponsmu. Hiduplah seorang pria bernama Markus. Sekilas dia terlihat seperti pria biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Seperti banyak pria lainnya, dia bergumul dengan masalah internal. Dia terus-menerus khawatir tentang bagaimana orang lain memandangnya. Dia mengejar validasi dimanapun dia bisa menemukannya. Pujian, perhatian, dan pengakuan atas dirinya. Dia percaya bahwa jika dia mendapatkan cukup dari semua itu, dia akhirnya akan merasa utuh. Namun seberapa keras pun dia berusaha, dia tetap merasa tidak terlihat, terutama dalam hal hubungan dengan wanita dan rasa hormat sosial. Lalu suatu hari, sesuatu berubah dalam hidup Markus. Bukan karena motivasi atau teknik pengembangan diri yang rumit, tetapi karena dia menemukan sebuah ide lama, sesuatu yang kuno namun telah teruji oleh waktu, stoicisme. Awalnya dia tidak sepenuhnya memahami konsep itu. Dia meragukan bagaimana filosofi dari masa lalu bisa membantu kepercayaan diri atau daya tarik di dunia modern. Namun semakin dia mendalaminya, semuanya perlahan mulai masuk akal seperti belum pernah sebelumnya. Stoicisme didasarkan pada prinsip sederhana namun kuat. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba pikirkan, kebanyakan pria hidup dengan bereaksi terhadap emosi. Mereka bertindak secara impulsif tanpa berpikir panjang. Mereka marah, merasa tidak aman, bersikap defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka terus mencari reaksi dan validasi dari orang lain. Dan wanita langsung menyadarinya. Mereka merasakan ketidakstabilan itu. Dan jujur saja, itu tidak terasa aman atau menarik. Pria yang stoik berbeda karena ia bereaksi dengan cara yang lain. Ketika sesuatu tidak berjalan baik, dia tidak panik. Ketika orang lain kehilangan kendali, dia tetap tenang. Bayangkan sebuah ruangan yang bising penuh kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi memuncak. Dan di tengah semuanya itu, kamu tetap tenang, seimbang, stabil, seperti gunung di tengah badai. Kekuatan tenang seperti itu secara alami menarik perhatian. Wanita langsung menyadarinya. Seorang filsuf stoik terkenal pernah berkata, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kekuatan sejati mulai muncul. Saat kamu berhenti mengejar validasi dan mulai hidup sesuai nilai-nilaimu sendiri, sesuatu yang besar terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan perhatian. Dan secara ironis, perhatian itu tetap datang, baik dari wanita maupun orang-orang di sekitarmu. Kepercayaan diri internal ini mengubah cara orang meresponsmu. Kebanyakan pria tidak pernah mencapai tingkat ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Satu komentar kasar bisa merusak hari mereka. Satu hari buruk menentukan perilaku mereka. Mereka membawa kekecewaan kemana-mana. Sebaliknya, pria stoik berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sepadan dengan energiku? Dan dalam kebanyakan kasus, jawabannya adalah tidak. Kemampuan memilih ketenangan di atas kekacauan ini sangat menarik. Ini menciptakan rasa hormat yang tulus. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ini tentang menguasai responsmu sendiri. Mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan membiarkan segalanya berjalan secara alami.
Ini adalah kestabilan batin di dunia yang terus mencoba mengganggumu. Wanita menghargai ini karena menunjukkan kedewasaan, kepercayaan diri, dan kualitas kepemimpinan, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Markus mulai mempraktikkan stoicisme setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan pendapat orang lain. Dia berhenti mencari validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan-lahan, segalanya mulai berubah. Cara orang merespons ucapannya berubah. Wanita mulai memperhatikannya bahkan tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih keras atau mencari perhatian. Dia menjadi lebih tenang dan ketenangan itu bekerja untuknya. Disinilah paradoks yang tidak dipahami kebanyakan pria. Dan inilah kenyataan yang tidak menyenangkan. Kebanyakan orang setelah mendengar ini tidak akan melakukan apa-apa. Mereka akan merasa terinspirasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Tetapi jika kamu berbeda, jika kamu benar-benar menerapkannya, maka segalanya akan berubah.